Kekuatan militer kuat Jenderal Salami ancam akan banjiri Iran dengan darah tentara Amerika. Usai berakhirnya sanksi embargo yang membelenggu selama lebih dari 40 tahun, Iran semakin meningkatkan kekuatan armada militernya. Ketegangan yang berkepanjangan dengan Amerika Serikat membuat negeri para mullah terus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Mer News Agency, Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, memberikan pernyataan yang sangat menantang. Jenderal Bintang 2 pengganti mendiang Mayor Jenderal Qasim Soleimani memastikan bahwa saat ini Iran tengah berada dalam kekuatan militer tertinggi. Perwira tinggi berusia 61 tahun itu juga menegaskan bahwa mengalahkan musuh seperti Amerika Serikat bukanlah hal yang sulit. Tidak hanya alat utama sistem persenjataan, Salami meyakini bahwa kekuatan iman Islam rakyat adalah senjata lain yang terkuat dimiliki rakyat Iran. Hari ini bangsa Iran sangat kuat. Bangsa ini bisa berdiri sendiri saat masih muda. Oleh karena itu mengalahkan musuh bukanlah pekerjaan yang sulit saat ini, ucap Salami. Musuh tidak memikirkan perang dan kami sepenuhnya siap untuk mengalahkan musuh. Kombinasi iman dan persenjataan bangsa ini telah membentuk identitas yang tidak terkalahkan, katanya. Salami mengingatkan jasa-jasa para prajurit Korps Garda Revolusi Islam Iran yang gugur dalam tugasnya membela negara. Menurutnya, para prajurit yang menjadi martir telah membuktikan bahwa tanah Iran bisa menjadi rumah jagal dan ladang pembantaian bagi para musuh, termasuk Amerika. Para martir menunjukkan bahwa bagi musuh, tanah Iran adalah rumah jagal bagi para agresor. Iran adalah tanah kegagalan dan kekalahan berturut-turut bagi musuh, ujar Salami. Peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya. Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan 2 komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone. Kedua, pada Oktober 2020, IRGC mengklaim telah mendeteksi kapal induk Amerika Serikat yakni USS Nimitz dengan drone di Selat Hormuz. Iran kemudian merilis foto udara dari pasukan kapal induk Amerika Serikat. Armada tersebut meliputi kapal induk Nimitz beserta kapal pengawal, lalu 2 kapal perusak bernomor 114 dan 104, kapal 58 dan 59, 2 kapal patroli 9 dan 12, dan kapal penjaga pantai 1333 yang sebelum memasuki Selat Hormuz dan Persia. Selain itu, ada juga pameran penuh Angkatan Udara IRGC. Iran juga melengkapi kapal baru untuk Angkatan Laut yang disebut Shahid Raudaki. Ini adalah kapal dengan berat 12.000 ton, panjang 150 meter dan lebar 22 meter yang dilengkapi dengan berbagai radar dan juga sistem peperangan elektronik. Kapal itu memiliki rudal jelajah surface to surface dan rudal surface to air yang mampu membawa helikopter UAV dan juga speedboat. Demikian pernyataan Iran seperti dilansir dari The Jerusalem Post pada Kamis 25 Maret 2021. Iran juga menyebut pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai salah satu peristiwa penting pada 2020. Mohsen Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir yang pertahanan Iran, serta kepala organisasi riset dan inovasi pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata. Tidak jelas mengapa kematiannya disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa penting militer pada tahun 2020.
Keberhasilan lainnya adalah latihan ARGC di Semnan. Dalam latihan ini, berbagai sistem pertahanan termasuk rudal, peperangan elektronik dan juga sistem pengintaian elektronik digunakan. Sistem lokal Mersat 15 Kordat dan 3 Kordat juga berhasil menghancurkan target yang ditetapkan oleh jaringan pertahanan udara terintegrasi. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, mencekam rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, China rangkul Iran untuk menakuti Amerika Serikat. Mengapa demikian? China dan Iran menandatangani kerjasama memperkuat aliansi ekonomi dan politik selama 25 tahun ke depan pada Sabtu 27 Maret 2021. Penandatangan itu merupakan kelanjutan dari kerjasama serupa yang sebelumnya sudah lama ada. Hubungan antara kedua negara kini telah mencapai tingkat kemitraan strategis dan China berupaya untuk meningkatkan hubungan secara komprehensif dengan Iran, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi seperti yang dilansir media pemerintah Iran. Dalam acara penandatanganan tersebut, Wang menyebutkan bahwa kerjasama antara China dan Iran akan permanen dan tetap strategis. Kesepakatan itu membawa Iran ke dalam skema infrastruktur multi-triliun dolar milik China yang akan membentang dari Asia Timur ke Eropa. Proyek tersebut bertujuan untuk menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat dengan memperluas pengaruh ekonomi dan politik China secara signifikan. Wang bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani menjelang penandatanganan di Teheran. Perjanjian itu diharapkan mencakup investasi China di sektor-sektor energi dan infrastruktur. Rouhani mengapresiasi dukungan Beijing untuk posisi Iran pada kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, di mana dia setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.